Jadi gini, sebenarnya gini nih. Ini saya bongkar di sini aja ya. Oh, nggak nganggur. Pas kebetulan Nganggur ya. merah yang selalu memabukkan diriku, ku anggap belum seberapa. Mantap Alhamdulillah Bang Rere, aku tidak pernah mengeset diri aku untuk tetap semakin menyala. Ikut lomba nyanyi juga pernah, tapi nggak pernah menang. Penyanyi tapi ikut lomba nyanyi nggak pernah menang. Ya karena memang aku banyak kekurangan, aku akuin. Mau gua kan kayak Blackpink gitulah. Ada saatnya solo. Masing-masing solo. Pada waktunya rame-rame. Gitu loh. Kalau cinta sudah direkayasa, banyak gaya, cantik luar biasa. Wah, kayaknya DP datang tuh. Dan alhamdulillah yang menang-menangnya ini sampai sekarang masih bertahan. Kayak Lesti. Ya memang saya ilmu musik saya akuin sedikit. Cuman kepekaan saya terhadap calon bintang tuh tinggi. Aku bilang ya udahlah, ya mau gimana lagi, ya udah pada saat mereka sedang membenci aku, ya udah aku biarkan saja mereka menikmati kebenciannya terhadap diriku. Mudah-mudahan suatu saat nanti benci itu akan menjadi cinta. Podcast Fix mantap, bikin hati tertawa. Podcast Fix mantap. Hai Sobat Mantap, salam jumpa kembali dengan saya Mas Rere, masih di podcast Fix Mantap. Hari ini saya semangat sekali dan satu pesan untuk Anda, untuk jaga hati, jaga lidah, jaga pikiran, selalu positif. Dan saya berharap Anda selalu bahagia hari ini ya. Hari ini kita berjumpa dengan bintang tamu yang istimewa. Kalau kemarin-kemarin ada si Alah, si Bella, Ratu lah, Miss lah, Pangeran Dangdut kesini loh kemarin. Ya waktu itu Masya Allah. Terus teman saya Mbak Angel Elga juga kesini kemarin. Wah, luar biasa. Hari ini asik. Nah, dia tuh terkenal kalau ngomong sambil nyanyi. Saya umumkan. Asik. Nah. Jangan lupa nonton podcast Fix Mantap. Awalnya mana? Belum. Ya, dan udah tahu kan siapa? Ya, ini bintang tamu kita ini susah banget. Masya Allah. Ya. Saya ngelobi dari 2 tahun lalu atau 3 tahun yang lalu. Kayak belum ada nih. Bang Rene ini terlalu berlebihan. Peres ya. Jadi biar lebih ini ya, lebih dramatis dan juga lebih mahal gitu ya. Jadi padahal 3 tahun lalu belum ada. Ini udah berapa tahun ya? Baru 1 tahun. Alhamdulillah, happy birthday to you. Oke, nah hari ini tamu istimewa saya yang sudah lama nggak muncul, sebetulnya muncul sih di mana-mana, cuma di sini aja belum ya. Dan siapakah dia? Siapakah orang itu dari tadi memandangku? Siapakah? Bang Ipo. Ya, kuku. Kalau versi yang sekarang. Kalau versi sekarang enggak au doang. Gimana? Au. Lo jadi Mulan Jamil lah. Bang Ipul kan apa kabar? Alhamdulillah Bang Rere sehat. Masih segar, masih menyenangkan. Alhamdulillah. Sosoknya hingar-bingar. Alhamdulillah. Tidak ada yang berubah ya? Usia aja paling berubah. Usia berubah. Kemarin ada loh temen seangkatanmu. Siapa itu? Yang dulu yang tak bosan. Siapa? Ada 3 lagi. Adibal. Ya. Si Syahrul. Syahrul ya. Saya manggil dia Syahrul. Syahrul ya. Kemarin si Syahrul. Sekarang dia lagi naik daun. Karena dia jadi sekarang jadi coach, jadi pelatih. Untuk anak-anak DA. Dia sedang dipercaya oleh stasiun TV sampai sekarang, karena alhamdulillah juga TV-nya juga sampai sekarang masih nomor 1. Program nomor 1 di seluruh Indonesia. Ya, luar biasa. Nah, Bang Ipul juga waktu itu sebagai juri ya, sana ya.
Untuk season pertama dan kedua dan ketiga. Dan ketiga, oke. Nanti kita akan bicara. Nah, karena sekarang lagi ada polemik di acara itu ya. Tadinya saya mau kontak-kontak juri yang lain, tapi kan mereka sibuk karena tiap hari ya. Iya, sibuk. Jadi kebetulan saya ada Bang Ipul, saya minta pendapat. Kebetulan yang nganggur saya. Nggak nganggur. Pas kebetulan nganggur merah yang selalu memabukkan diriku, ku anggap belum seberapa mantap senang sekali karena Bang Ipul mau hadir di sini. Terima kasih loh. Saya juga terima kasih banget. Alasannya apa mau ke sini? Alasannya nganggur. Ya iyalah, kalau ada kerjaan nggak mungkin gua ambil ini kan. Udah di luar kota. Iya, udah pasti gitu karena memang saya udah di calling beberapa minggu sebelum hari ini tanggal 15 untuk membahas yang sekarang lagi rame di sosial media, karena memang sekarang kan zamannya sosial media ya. Dan ternyata sebuah program itu bisa sukses juga karena memang kalau woro-woro dan rame di medsos. Ya ibaratnya bahasa sekarang tuh viral ya. Gitu. Dan dulu kan meledak gitu ya. Dulu meledak. Sekarang menyala. Menyala. Gimana sih lagu menyala? Gimana lagunya menyala? Iya, gue juga lupa. Semakin menyala. Sebenarnya bukan semakin menyala, mengalah. Judulnya Tega dari Bunda Rita Sugiarto. Jadi sebetulnya yang Rita KB yang mana? Ada. Yang salah yang mana? Yang salah sebenarnya yang ngeviralin sekarang. Bukan Bunda Rita yang sebenarnya bukan menyala, mengalah. Nah, itu juga bagian dari artikulasi sebuah perlombaan. Ini jiwa jurinya sudah mulai ya. Kental. Galak gua kalau jadi juri. Dan kita ngobrol-ngobrol santai dulu ya. Siap. Saya dengar Bang Ipul ini sekarang mengubah namanya menjadi King Saipul Jamil. Betul. Nah, padahal sebetulnya nama King itu kan sudah ada King Nasar. Betul sih. Terus King Kuya-Kuya. Betul. Terus King Kong. Ada King Kong. Ada King Cobra. Ada King Fast. Ya kan? Terus ada lagi. Ada King Abdul Aziz. Ada lagi. Siapa? Ari King. Ari King. Ari King. Itu ada juga Ayu King. Itu ya Ting ya. Kenapa? Ya sebenarnya ini aja sih, iseng aja. Iseng biar seru. Dia ngeri ya, isengnya rubah nama. Daripada ubah kelamin. Enggak, Mas. Kalau rubah nama itu berhubungan dengan sertifikat. Semua udah dirubah, Bang. Oh gitu ya? Semua. Jadi KTP sudah berubah. King Saipul Jamil. Paspor juga sudah King. Sudah. Terus kakak juga. Itu gua ngurus semua sendiri. Berarti notaris dan ahli waris juga. Ya, semua udah nama King semua. King Saipul Jamil. Tujuannya apa kok sampai Tujuannya sih ya mudah-mudahan lebih baik lagi aja. Ya, lumayan berpengaruh juga ya dengan ada nama itu sih gitu. Berpengaruh ya. Ternyata ya memang nama adalah doa. Ya mudah-mudahan saya minta doanya dari teman-teman, baik yang setuju maupun tidak setuju, harus setuju. Harus. Pastilah netizen kita kan gitu kan. Ada yang pro dan kontra, tapi buat saya pro dan kontra itu adalah sebuah kewajaran, bumbu. Ya, jadi sebuah kewajaran, kita nggak usah ambil pusing. Kalau yang mengaminkan apa yang kita lakukan ya kita senang. Terima kasih. Tapi yang tidak mengaminkan juga kita nggak apa-apa, kita nggak boleh marah. Itu hak mereka. Nggak boleh marah, tetap aja lu ganti nama gitu. Iya. Setuju nggak setuju, lu harus setuju. Pasti gitu. Jadi ya udah memang udah terjadi. Gitu kan. Ini apa? Inspirasi dari mana inspirasi? Jadi sebenarnya gini nih. Ini saya bongkar di sini aja ya. Buis gila. Yes. Saya kupas setajam lidahmu. Yang penting hati boleh bersih, otaknya kotor. Kenapa? Inspirasinya di mana? Jadi gini, ini ada saya sih nggak kenal orang itu ya. Jadi orang itu tuh siapa? Ada. Jadi dia tuh orang pinter. Orang berilmu lah. Tapi nggak kenal. Tapi lu ngomongin dia. Tapi gue percaya. Ini rempong ya orangnya. Enggak, dia ngasih masukan, Bang. Abang kayaknya mesti namanya ditambahin atau diganti. Gitu kan. Terus ya kenapa enggak sih, akhirnya saya udahlah coba saya pikir-pikir gitu kan. Terus saya nanya sama dia gitu. Kenapa dengan nama saya
yang sebelumnya, karena nama sebelumnya ini abang akan selalu mendapat musibah. Tapi bener sih. Bertubi-tubi ya, Pak? Iya, jadi musibah pertama apa tuh waktu itu? ya waktu itu kan yang pertama aku berpisah juga. Berpisah dengan DP. Iya, dengan istri yang pertama. Terus juga. Oh, itu istri pertama ya? Itu istri pertama. Kan istri yang kedua aku kan meninggal kecelakaan. Oh, oke. Itu Di istri kedua. Cipularang. Oh, Terus juga aku juga ada beberapa lagi ya seperti hal-hal yang tidak menyenangkan lah. Yang waktu itu Ya. yang Indonesia. Ya, Padahal sebetulnya kejadiannya nggak gitu kan? sebenarnya nggak begitu. Bagaimana sih kejadiannya? Boleh? Jadi pokoknya gini, saya juga apa ya, maksudnya gini, capek lah mengklarifikasi. Karena orang yang membenci kita itu tidak akan pernah percaya. Tapi kalau orang yang suka sama kita nggak mempedulikan itu. Oke. Gitu. Jadi aku lebih baik sekarang ya aku jelasin bahwa apa yang terjadi itu tidak seperti apa yang tersebar di media sosial. Ya itu kan? fitnah ya? Itu fitnah banget gitu. Oke. Mohon maaf ya, boleh dibahas di sini ya. Iya ya. Aku dibilang aku dituduh kan serem banget. Padahal enggak ya? Padahal tidak sama sekali. Enggak. Oke. Jadi memang orang itu menyebar untuk menghancurkan karakter aku. Nge-framing lah ceritanya. Memframing. bahasa sekarang ya. Jadi itu bahasa itu adalah Siapa itu? ya, aku nggak mau nyebutin namanya. Tapi kamu tahu Biang Kerok. Aku ini persaingan bisnis lah. Oke. Gitu kan, mungkin melihat nama aku naik, ya kan. Terus ya dia aji mumpung, Oke. dibumbu-bumbuin dengan Oke. bumbu-bumbu racun. Itu kan racun kan. Oke. Tapi ada yang bisa keracunin otaknya, Hmm? ada yang tidak. Ah. Makanya aku selalu bilang gini, kalau Anda ingin tahu sebenarnya apa yang terjadi pada seseorang, Mm-mm. Anda harus teliti dulu. Ah. Jangan percaya katanya. Gitu loh. Kata Mas Rere. Jangan kata Mas Rere dong. Harus kamu sendiri yang lihat. Benar Oke. gak ada kejadian itu? Oke. Ada kejadian itu. Oke. Kalau perlu, kamu tanya sama pengadilan. Ada nggak Bang Ipul tuh itu? Gitu loh. Oke. Ditanya, ya kan pengadilan masih ada. Nah. Masih berdiri tegak. Oke, jadi sebetulnya nggak ada. Tidak ada. Ya. Oke, jadi sebetulnya bagi Ipul nggak perlu klarifikasi lagi. Nggak perlu. Jadi karena ditanya sama Bang Rere, akhirnya udahlah sekalian. Ya, sekalian. Oke, sekedar menjawab. Tapi Tidak perlu masalah mereka klarifikasi. percaya atau tidak percaya, yang penting aku sudah berkata apa adanya. Iya. Sampai orang yang pernah deket aku aja, dia juga sama ikut menyebar berita hoax. Oh gitu. Karena aku sempat laporin juga. Dan alhamdulillah diterima sama Polda. Tapi sampai sekarang kasusnya nggak jalan-jalan. Saya nggak tahu ya, mungkin sibuk kali polisinya ya. Pernah juga tuh saya lihat di Instagram Bang Ipul dikejar-kejar polisi di jalan, Ya. terus diseret-seret. Ya, itu Dan juga ternyata- sama. Itu kenapa? Itu sih? juga sama, itu ibaratnya Fitnah juga. itu fitnah. Oke. Karena gini, aku diduga waktu itu diduga menggunakan narkoba. Oke. Gitu ya, tapi nggak apa-apa. Maksudnya Oke. aku nggak takut, aku hadapi. Dan ternyata kan lepas. Ternyata lepas, dia nggak ada. Karena tidak ada. Ya seperti itu, karena berita tuh begitu digoreng sama orang-orang yang mungkin nggak demen sama kita. Tapi malah waktu itu saya kepikiran, ini kok kayak Saipul, ini Bang Ipul ini kok banyak dramanya ya. Dipikir settingan ya. Settingan kali ya Nggak. untuk naikin popularitasnya. Alhamdulillah Bang Rere, Enggak ya? aku tidak pernah mengeset diri aku untuk tetap semakin menyala gitu. Jadi Dengan hal-hal seperti itu enggak. itu berarti Itu semua natural Bang Oke, gitu. Jadi dan memang itu adalah musibah yang musibah Bang. Aku juga waktu itu malah waktu yang aku dikejar-kejar polisi itu, ini beda lagi ya persoalannya. Yang dikejar-kejar polisi itu aku pikir aku mau dibegal Bang. Karena tiba-tiba ada orang aku polisi. Ya kaget dong, kalau kita nggak merasa bersalah, tiba-tiba ada orang aku polisi, yang ada di otak kita apa? Iya. Rampok nih, begal. Udah gitu, yang menghadang saya motornya kagak ada plat nomornya. Iya. Udah gitu pakai baju preman semua. Terus mohon maaf banget ya. Iya. Lencana polisi kan bisa dibeli. Di Ya Shopee kan? ada ya? Di Shopee, di Senen, Ada. Pasar Pramuka ya kan. Jadi aku tuh dengan banyak pengalaman akhirnya nggak mungkin dikelabuhi gitu. Nah, pikiran aku seperti itu. Akhirnya aku lari lah sama asisten aku gitu kan. Nah, lari itu bukan kabur. Lari itu justru mau cari kantor polisi untuk nyelamatin diri karena orang ini ngaku polisi. Gitu. Ternyata polisi itu juga sebenarnya nggak tahu kalau ada aku di dalamnya. Jadi semuanya sama-sama
sama-sama ini Miskom. miskom. Tapi kok kamu yang diseret-seret? Karena dipikir aku diduga. Karena masih polisinya diduga. nggak gaul kali ya. Iya, Dia bukan fansnya gaul, jadi nggak tahu. betul. Jadi gini, mungkin gini, kan namanya orang penegak hukum itu harus mengutamakan praduga asas tak bersalah. Oke. Jadi kan terkadang mohon maaf ya, yang tidak dicurigai ternyata dia Malah, gitu kan. Mungkin Oh. saya salah satu yang dituduh seperti itu. Oh, Makanya akhirnya saya digeret karena saya di situ kan ngelawan. oke. Nah, ngelawan itu bukan karena salah. Ngelawan itu saya pikir dia begal, mau ngambil mobil saya, mau ngambil harta saya Oh, yang ada di mobil itu, makanya saya ngelawan gitu. oh. Kalau memang benar dia polisi asli dan memang saya yakin itu polisi, nggak mungkin saya lari-lari gitu loh. Perasaan lu gimana bertubi-tubinya Itu, Bang. peristiwa? Makanya Bang, aku bilang akhirnya udah ganti nama aja. Oh, makanya itu akhirnya kamu. Ditambahin sih sebenarnya bukan Oh, ganti ditambah, nama, ya. kan dapatnya depannya King. Oh, Saiful Jamil. jadi itu adalah memang murni mau nambah untuk memberi Selamatan. keselamatan, bukan rebranding atau terpengaruh drama-drama Cina yang aduh, mahkota kita ketinggalan King, bukan itu ya. Bukan, tidak. Racin. Dracin. Drama Cina gitu. Enggak sih, saya memang sebenarnya seperti itu. Tapi buat saya ya ganti nama itu kan nggak ada dosa juga, Oke. ya kan? Dibandingkan ganti yang lain kan, Ah. itu banyak mudorotnya kan kalau ganti yang lain kan, dan juga Oke. nggak mungkin gitu kan. Mungkin. Jadi dia nggak apa-apa Maksudnya ganti yang nama. lain tuh ganti apa? Ya mungkin ada ganti kepala, Ganti kelamin gitu nggak boleh. ganti hidung pindah ke sini gitu. Tapi itu hak mereka lah. Oke. Tapi kalau aku cukup ganti nama aja, mudah-mudahan ada banyak kebaikan gitu. Amin. Ya alhamdulillah sih, dikit ya walaupun ada pro dan kontra, walaupun ada orang-orang yang masih, mohon maaf ya, nyinyir-nyinyir, niru-niru si Nasar gitu-gitu, ya udah nggak apa-apa. Ya Emang sudahlah ya. ya memang kenyataannya ya seolah-olah seakan-akan meniru. Ya, nggak bilang aja, saya lebih duluan loh. Masya Allah. Iya, hatiku tergoda. Oke, ngomong-ngomong duluan, Nah, Kang Ipul Dulu, ceritain awal karirnya. aku karir itu Oh, sebenarnya awalnya nih mungkin ini buat penonton-penonton yang apa namanya yang baru-baru tahu aku, sosok aku gitu kan. Aku dulu itu berkarir itu awal-awal tahun 1996. 96. 96 waktu itu aku model sampul majalah Anita. Anita, itu kan majalah cewek. Tapi ada model sampulnya. Oh, oke. Cowok Model cewek. cowok cewek. Kecuali gadis. Oh, oke. Kalau gadis lebih identik ke perempuan. Tapi ada juga covernya kemarin Thomas Jorgi di sini bilang saya model majalah gadis. Oh, dia gadis. Kalau cover untuk majalah gadis itu bebas cowok cewek. Oh. Tapi kalau untuk pemilihan modelnya, kalau majalah gadis itu biasanya perempuan semua. Oh, Tapi kalau Anita cowok cewek. Oh, Beda dengan Aneka. Aneka juga sama cowok cewek. oke. Gitu. Jadi waktu itu ada ngetren majalah Anita. Saya ikut itu juara 2. Oke. Terus pernah ikutan juga Abang None. Oke. Ikut lomba nyanyi juga pernah, tapi nggak pernah menang. Penyanyi tapi ikut lomba nyanyi nggak pernah menang. Ya karena memang aku banyak kekurangan, aku akuin. Cuman ya memang seperti itu, kalau kita ikut kompetisi ya, Bang Rere itu memang harus sempurna. Oh gitu ya? Iyalah, beda halnya kalau kita rekaman secara konvensional. Artinya modal sendiri, siapapun berhak. Seperti mohon maaf, Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Inul. Ya kalau mereka ikut kompetisi, gue yakin juga nggak bakal menang. Nggak bakalan menang ya? Gitu, karena dia secara punya modal sendiri, terus tiba-tiba dia ngeluarin single, booming, itu terkenal. Oh, oke. Seperti itu. Seperti itu. Seperti itu. Nah, dari awal model, kemudian terjun ke musik. Sinetron juga pernah. Sinetron pernah. Ya. Itu sebelum bernyanyi. Itu barengan semua. Oh, barengan. Iya. Jadi memang bener full entertainer. Jadi ya? semuanya saya cobain. Oh, oke. Kang Rere. Oke. Penari juga saya pernah jadi nari. Pernah jadi Pernah. dancer. Dulu waktu di RW 17-an. Beneran. Oh, aktif ya. Jadi saya tuh orang bener-bener darahnya darah seni banget. Oh, oke. Darah seni. Darah muda. Oh, darah muda. Nah, King Ipul akhirnya memilih jalur dangdut itu sejak Itu natural.
Oke. Bawa Sebelum arus aja. sebelum saya ke dangdut, saya pernah punya grup pop juga. Oke. Namanya Rainbows. Oke. Itu personilnya semua anak-anak model semua backgroundnya. Oh, model aneka. Model Aneka, model Anita gitu kan. Terus ada Coki itu yang suka main sinetron Laga. Itu salah satu personil juga. Coki. Ya, terus ada Rian Sehan. Oke. Itu angkatan tahun 90-an lah gitu. Nah, terus dari itu tiba-tiba setiap aku jadi bintang tamu selalu disodorin mic, suruh nyanyi. Suruh nyanyi. Tiba-tiba ada suatu masa itu aku ketemu sama anaknya produser. Oke. Namanya Papaku. Dia itu produsernya Manis Manja Group. Oke. Ini Cynthia. Pokoknya dia menghandle itu. Pokoknya spesial dangdut. Terus dia tertarik dengan suara dangdut aku. Oke. Nah, disitulah pertama kali aku ngeluarin single dangdut. Itu duet sama Lilis Karlina. Oh, itu pertama kali. Pertama kali aku digayat. Lagu apa? Reformasi Cinta. Yang gimana sih lagunya? Klemben, ya mas, roti. Oke. Cinta Kang Mas, apa sudah murni. Itu suaranya Lilis. Kok bisa? Waduh. Oh, oke. Apa enggak ngerti, cintaku kayak emas yang murni. Itu single pertama. Jadi ikut lomba gak pernah menang, tapi langsung masuk rekaman. Ditawarin. Luar biasa. Dan alhamdulillah setelah itu aku juga punya grup. Apa? Gaul. Gaul itu. Yang sama Sahrul itu. Alhamdulillah. Meledak. Ya alhamdulillah lah. Pokoknya diakui lah. Nah, kenapa di grup itu kan Gaul itu ada 4 cowok. 4. Cakep-cakep semua. Masya Allah. Kenapa yang menonjol dirimu? Saya juga nggak tahu. Kenapa yang istilahnya paling melejit itu Masya Allah, itu menurut saya itu karomah ya. Itu barokah lah. Emang begitu kan? Katanya seperti itu. Katanya. Kalau menurutmu sendiri? Kalau aku sih ya nggak merasa sih. Oke. Aku sih nggak merasa. Terus terang aku. Rendah ya, Wak? Ya. Jadi ya gimana sih? Zaman sekarang tuh memang harus merendah. Merendah meninggikan mutu ya, Wak? Jadi memang benar pada saat itu juga aku nggak merasa. Nggak merasa aku paling menonjol karena buat aku kebersamaan itu paling utama. Jadi akhirnya kami tuh bersama sekian berapa tahun terus terpecah lah. Terpecah karena apa? Karena kebanyakan request aku sendiri. Permintaan sendirinya itu lebih banyak daripada berempat gitu. Nah, bener kan? Ujung-ujungnya dia cerita sendiri kan? Iya, jadi itu kan itu hanya merendah ya. Jadi iya maksudnya meninggikan mutu. jadi soalnya gini, Bang Rere, maksudnya aku sendiri nggak merasa kalau aku tuh ternyata paling menonjol sendiri. Terus terang memang aku nggak merasa. Nggak merasa. Tapi dengan orang banyak menawarkan aku sendiri, itu otomatis seolah-olah seperti itu. Karena ini Kak, kalau berempat mahal Kak. Mungkin. Lebih mahal kan? Iya, jatahnya juga kan banyak kan. Makannya juga banyak gitu kan. Nah akhirnya ini personil yang lain nggak suka. Dia bilang akhirnya mereka dia ngadu ke bos. Bos, gini aja bos. Mungkin karena kamu grup, jadi banyak gak bisanya, otomatis. Enggak juga. Enggak ya? Aku selalu menyiapkan waktu juga untuk grup. Cuman memang permintaan untuk grupnya nggak ada pada waktu itu. Oh, jadi kamu ya namanya saya selalu duit ya Kak. Sekarang kan kita dipanggil. Ya kan suka-suka yang manggil. Dia maunya aku doang. Yang lainnya nggak mau gitu. Ya kan aku nggak bisa nyalahin kan. Akhirnya mereka kecewa. Ngadu. Akhirnya bos dudukin bareng nih. Yaudah sekarang gini aja pilihannya. Lu mau sendiri tapi lu harus keluar dari gaul. Atau lu ada di gaul tapi nggak boleh sendiri. Kan pilihan berat dong buat gue. Mau gue kan kayak Blackpink gitulah. Ada solo. Masing-masing solo. Pada waktunya rame-rame. Gitu loh. Tapi ternyata mereka nggak mau. Tapi ternyata mereka nggak mau. Mereka kasih pilihan seperti itu gitu kan. Kan kalau yang model kayak Blackpink kan bijak ya. Jadi ada schedule kapan bersama berempat, kapan si Lisa sendiri, si Jennie sendiri, si Rose sendiri gitu kan. Jadi ternyata nggak bisa, yaudah akhirnya aku sendiri sampai sekarang gitu. Tapi kami tetap berteman. Nah, itu adalah kisah dari perjalanan karir Bang Ipul. Sekarang saya mau tanya, kalau dari kisah percintaannya boleh nggak? Waduh, percintaan saya itu sebenarnya
nggak rumit sih. Oke. Cuman Nggak rumit, Ya, tapi complicated ya. jadi ada dua Emang bener juga sih. Jadi member ini ya, kalau penyakit tuh komplikasi. Jadi Oke. masing-masing istri punya jalan cerita berbeda. Oke, yang pertama. Yang pertama, Oke. bercerai masih hidup. Yang kedua sudah meninggal dunia. Nih, Oke. nih, aku pernah suatu ketika waktu itu ngisi acara, saya nge-MC di kalau nggak salah di Gimana? daerah Kemayoran sana. Oh ya, Itu RJ. ada acaranya Angker Bir atau apa gitu. Nah itu waktu itu bintang tamunya DP gitu ya. Ada Uut, ada DP. Nah di belakang itu ada Kang Ipul. Jadi sebelum naik itu bucinya Wow, iya. pakai pakai selimut, Masya nanti Allah. nyanyi, habis nyanyi ke sono lagi. Gitu. Iya. Lagi Kok bucin-bucin. itu emang lagi bucin. Lagi bucin. Nah kok tiba-tiba terus selesai, boleh ceritain? Jadi begini teman-teman. Ini saya juga sedih juga ya. Ini mohon maaf banget nih. Ini perceraian saya dengan istri yang pertama itu banyak yang membelok-belokkan cerita. Oke. Seolah-olah kami bercerai karena belok. Padahal kami bercerai karena lurus-lurus aja. Oke. Dan saking pengennya lurus jadi bercerai. Oke. Karena pada waktu itu saya kepengen tuh rumah tangga tuh adem ayem. Sakinah. Saya kepengen istri nutup aurat. Oke. Ternyata istri saya nggak mau. Oh. Sebenarnya itu persoalannya. Oh, masalahnya di situ. Bukan karena belok-belok ini begini begitu. Bukan. Itu mah udah ngarang-ngarang cerita. Oh. Walaupun si mantan sendiri suka ngarang-ngarang cerita begitu. Jadi akhirnya orang percaya dengan omongan dia. Orang sampai saya ajakin supaya Al-Quran. Saya bingung juga. Dia yang rumah tangga, kok dia lupa sama jalan cerita. Oh begitu kisahnya. Iya, kan lucu gitu. Oh. Tapi mungkin juga ya kita wajarin Ya, lah. itulah jalan. Sekarang kan dia juga umurnya makin bertambah. Dia mungkin agak lupa-lupa ingat. Sebenarnya waktu rumah tangga sama gue lurus-lurus aja. Oke. Jadi ributnya gara-gara itu. Gara-gara ya cemburu. Gara-gara nggak jelas. Gitu kan ya. Gara-gara gue juga menuntut sebagai suami. Apalagi waktu itu kan gue baru pulang haji. Oke. Tahun 2005. Oh. Tiba-tiba nih dapat hidayah lah. Kan bini kan waktu itu masih yang goyang-yang. Masih luar biasa. Wow. Oke. Ya kan, juga bajunya minimalis, ya. kan. Kalau minimalis kan konsep perumahan sekarang. Ya. Nah, istrimu waktu itu ya jauh waktu itu sudah pakai konsep minimalis ya. Dulu minimalis. Disukai suami orang lain, tapi tidak disukai oleh suami sendiri. Oh, oke. Gitu, karena mungkin aku dapat hidayah juga waktu itu ya. Ini mohon maaf nih bukannya mengungkit ya. Karena kan minta Iya. story-nya kan. Jadi saya berpisah sama Dewi itu bukan karena ada orang ketiga, bukan karena saya belok, Oke. atau saya dituduhkan yang sampai sekarang yang begini-begini begitu ya, yang homo lah atau apalah itu tidak ada. Oke. Itu hanya cerita-cerita tahun 2023 yang sudah direkayasa. Oke. Kalau cinta sudah direkayasa, banyak gaya, cantik luar biasa. Oh gitu cerita. Ya, jadi ceritanya udah ditambah-tambah. Tapi sampai sekarang hubungan sama DP Enggak. baik ya? Enggak. Masa? Gara-gara itu dia sering bikin statement yang ngawur. Oke. Jadi kan Ngalor ngidul. Kan sekarang begini loh, mohon maaf nih. Kita ada jejak digital lah. Oke. Pada waktu aku berumah tangga sama dia. Oke. Bercerainya karena apa? Oke. Aku bercerai karena KDRT. Dia yang meng-KDRT gue. Kamu pernah kasarin nggak? Ya kagak lah. Atau mungkin kamu yang dikasarin? Aku yang dikasarin. Ya. Ya Ku udah, maaf, terima kalah. ya udah berarti Memang harus mengalah. bener dong KDRT. Dia ke gua. Iya. Dari Pak. Tadinya gua nggak mau bongkar. Oke. Karena dia nih, jadi kita ngomongin ini ya. Heeh. Wah kayaknya DP datang tuh. Ini mama bukan ngejelek-jelekin Oke, ya. enggak, Maksudnya ini cuman kita meluruskan. Oke. Jadi teman-teman silakan cari itu berita-berita kami di tahun 2010 ke bawah. Oke. Itu banyak berita kenapa Bang Ipul bercerai sama Dewi. Apa Berita yang penyebabnya? benar atau berita Yang nggak benar. Oh, oke. Karena infotainment semua punya file. Perceraian Bang Ipul karena apa? Ya karena itu karena aku dilakukan kasar gitu I see. loh. Jadi sebetulnya Akhirnya kamu yang KDRT ya. Aku yang di KDRT. Iya, korban KDRT. Iya kan? gitu. Karena memang di pasal perceraiannya
pasalnya ada itu, ada klausa itu. Oh, oke. Ada penyebabnya itu, bukan penyebab homo, bukan penyebab bukan penyebab, bukan. Nggak ada itu semua. Jadi kita bongkar aja ya, nggak apa-apa ya. Oke, nggak apa-apa. Biar lurus gitu loh. Ya, jadi sampai sekarang hubungannya nggak harmonis. Iya, nggak harmonis. Oke, jadi berarti kalian belum dewasa. Kan Ya, lalu betul. biar berlalu. Makanya saya sih udah mencoba dewasa gitu. Ya udahlah, kita maksudnya ya sudahlah. Gimana? Ya, mungkin mudah-mudahan nanti akan sadar sendiri gitu oke, loh. Siap. Nah, kemudian istri kedua, kan tadi istri pertama. Ya. Istri kedua. Istri kedua. Kisahnya ada. Nah, jadi gini, saya itu kan berpisah sama Dewi itu 2008. Oke. Itu kami berpisah baik-baik, ya kan? Awalnya. Iya, memang berpisah baik-baik gitu. Bahkan dia juga sudah saya kenalin sama istri saya yang kedua. Oke. Kalau saya ada aneh-aneh, pasti kan dia nggak mungkin mau dong pada saat itu dong. Oke. Karena merasa dihianati gitu kan. Kalau memang berbesar nakal gitu penyebabnya kan. Ini kan enggak. Bahkan sebelum ada huru hara kemarin ini juga kami masih baik. Gitu. Yang tidak baiknya itu pada saat kasusnya sapi Pak RT-nya dia. Pernah dengar nggak? Iya. Itu lebaran beberapa tahun Yang dia yang nitip. nitip sapi. Jadi dia marah sama statement saya. Oh, kenapa? Emang? Karena saya ngebelain Pak RT. Oh. Nah, dia nggak terima gitu loh. Dia tuh nggak mau. Jadi masalahnya di situ. Gara-gara itulah kami tuh akhirnya sampai sekarang jadi tidak baik. Oke, berarti sebentar lagi momen lebaran diharapkan semuanya mensucikan diri, mensucikan hati. Walaupun hati otak kotor. Hati boleh bersih. Ya, otak kotor. Tapi kalau bisa hati bersih, otak bersih. Semuanya bersih ya, mensucikan. Jadi gitu Bang, jadi gitu loh teman-teman podcast mantap ya. Fix mantap. Fix mantap. Oke. Jadi penyebabnya Bang Ipul sama DP ini sampai sekarang masih tidak harmonis gara-gara dimulai, saya akuin aja ya, gara-gara kasus sapi Pak RT. Sapi Pak RT dan kan heboh. Kan Bang Ipul ikut komentar. Saya komentar, saya ditanya wartawan. Karena ditanya ya jawab. Kan gini loh, saya ini orangnya gini, Bang Rere. Ra re 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 re. Itu rera. Tak rere. Oke. Jadi gini loh. Jadi apa namanya, saya tuh orangnya tidak ingin keberpihakan. Oke. Walaupun yang di sebelah saya salah, saya akan bilang dia salah. Oke. Saya nggak mau orangnya tuh nggak mau ngebela yang salah. Oke. Saya juga. Even lu saya pernah. Saya orangnya nggak mau begitu Bang. Oke. Saya mau bilang main salah. Oke. Tapi kita nggak ada salahnya, yang namanya manusia itu pasti tempatnya salah dan lupa. Oke. Nah pada saat saya ditanya, saya pendapat apa yang saya lihat gitu. Kan memang kasusnya dia nitipin sapi. Tiba-tiba udah dititipin, udah mau warga udah heboh dong. Sapinya diambil lagi. Ya kecewa lah gitu kan. Jadi gara-gara itu akhirnya saya komentar. Tapi komentarnya juga nggak terlalu berlebihan lah. Dia kecewa, dia marah. Dia bilang, kok lu nggak belain gue? Kalau malah belain Pak RT, dari situ akhirnya ribut, terus tiba-tiba ada omongan yang nggak jelas, digoreng, omongan fitnah, gitu loh, dari mulut dia sendiri. Makanya saya juga heran nih, kok orang kok bikin omongan-omongan, dipikir bener nih nanti gitu kan, soalnya kan yang ngomong mantan bini, ya kan ternyata kan kalau menurut saya omongannya dia kan ngaco. Oke. Gitu, jadi saya juga nggak membela diri gitu kan, artinya saya cuma menjelaskan. Karena dari situ sampai sekarang, sama kemarin juga, gara-gara DA nih, ribut juga. Kan saya kan memang udah tidak ada di situ. Tapi saya kan di situ hanya memberikan ilmu, memberikan pendapat sesuai apa yang pernah saya lakukan pada saat saya jadi juri. Di mana itu kamu komentar? Jadi di kan sosmed saya. Kamu kan mantan juri DA selama 3 sesi. 3 sesi. Zamannya Lesti, Danang, sama Evi Masamba, sama si itu. DA3 tuh si Ical. Nah, ada yang bilang, Saiful Jamil kan ilmu bermusiknya nggak mumpuni. Ya. Jadi dia ngasih komentar semau-maunya, yang penting heboh.
Ada yang komentar seperti itu. Ya. Bang Ipul gimana Gak komentarnya? apa-apa gitu. Oke, Gak apa-apa. nggak apa-apa. Ya alhamdulillah ilmu saya nggak mumpuni, tapi saya dipercaya tiga sesi. 3 sesi. 3 session gitu. Oh, Dan alhamdulillah yang menang-menangnya ini sampai sekarang masih bertahan. Kayak Lesti. Oke. Ya memang saya ilmu musik saya akuin sedikit. Oke. Cuman kepekaan saya terhadap calon bintang tuh tinggi. Oke. Gitu. Memang suara saya nggak ada apa-apanya dibandingkan yang lain. Mereka. Cuman saya tuh kayak punya sebuah kelebihan tuh, bisa tahu wah ini berpotensi. Oke. Wah ini calon bintang. Wah ini mesti belajar lagi. Wah ini kayaknya kurang kalau untuk kompetisi. Gitu. Alhamdulillah saya masih dikasih sama Allah tuh kelebihan itu. Gitu. Masing-masing orang punya talenta ya. Nah gara-gara saya berkomentar tentang itu, mantan bini juga panas. Emang komentar apa? Pokoknya saya bilang gini loh. Bahwa sebuah kompetisi itu yang sangat perlu kita tekankan itu adalah kinerja juri. Oke. Gitu loh. Jadi tersinggung. Oke. Gitu. Merasa dipojokkan. Ya namanya kan saya sekarang udah jadi penonton. Suka-suka dong. Iya dong. Oke. Siapapun boleh berpendapat. Karena apa? Itu kan kompetisi. Kompetisi untuk umum. Mau presiden, mau menteri, mau host, mau tes. Terserah siapapun. Ya kan? Terserah kan? Oh, terserah aja lu. Host ini tes. Ya, atau mau penyanyi atau siapa boleh komentar, penonton. Masa yang lain boleh komentar, gua nggak boleh? Nah, Bang Ipul Kan gue merasa nggak adil. kan sekarang lagi rame banget tuh masalah DA yang terakhir nih, DA7. DA7 ini kan Virtual gift. Jadi virtual gift, sistem virtual gift itu membuat polemik yang luar biasa. Betul. Gitu. Sampai sekarang dari si pro dan si kontra ini masih sampai sekarang. Masih diungkit. Nah, sebagai mantan juri bagaimana pendapat? Bagaimana caranya mengatasi virtual gift? Oke. Boleh dong komentarnya. Saya memang sangat disayangkan ya, kejadian pro kontra terhadap virtual gift itu. Makanya saya bilang begini, ini virtual gift ini menjadi tidak kondusif itu dikarenakan finalis-finalis yang tersisa ini dianggap masih sebagian penonton nih, salah satunya ada yang tidak masuk kategori. Oh gitu? Iya, nah diduga seperti itu. Jadi diduga ya, itu akhirnya jadi pro dan kontra. Ada orang bilang, kok yang juara 1 suaranya kurang dangdut, gitu. Beda sama yang juara 2, juara 3, ini kan kenyataan ya, gitu. Tapi ya, sekali lagi ya, ini kan diawali. Ini terjadi seperti ini karena ada awalnya. Karena awalnya kurang terseleksi. Kurang terselektif. Masa kurang terseleksi? Iya, karena dari sekian puluh peserta disaring-saring jadi 3. Itu makanya jadi juri itu harus benar-benar teliti. Karena kurang juri, karena kurang telitinya juri dalam mempertahankan dan membuang. Malah pernah terjadi episode malah ngebuang yang lebih bagus. Yang kurang, bukan jelek ya, yang kurang bagus malah dipertahankan, malah dipuja-puja. Nah, bukannya sejak zaman Idol dulu pun seperti itu. Kita jangan ngomong Idol ya. Ya ini perbandingan ya. Ini perbandingan. Zaman Idol dulu yang bagus-bagus malah kesingkir. Kemarin saya sempat datengin Delon. Dengar gitu. Iya. Gara-gara SMS-nya kurang banyak. Nah, berarti sama dong sebetulnya kan virtual gift. Makanya kalau ini kita nggak ngomongin Idol ya. Walaupun memang saya dengarnya sih pernah ada kejadian seperti itu. Contohnya sekarang Mahalini. Mahalini juara berapa tuh dia? Nggak masuk 3 besar. Sekarang namanya diva sekarang. Iya kan? Iya. Kenapa kok si juri nggak peka? Itu loh. Berarti polemik ini sebetulnya kesalahan Dewan Juri. Dewan Juri di awalnya kalau menurut aku kurang pekanya Dewan Juri. Dan orang yang paling peka itu adalah kamu sebetulnya. Amin. Berarti kamu harus
menduduki kursi juri. misalnya. Amin kalau rezekinya. Amin Jadi memang Allah. harus ada kamu di kompetisi Gitu ya. itu. Amin ya Allah. Kan kamu sudah sampai 3, 3. 4 belum. Tip Nggak 4 ada. aku lagi di planet Mars. 4, lagi di Lagi di planet, Mars. lagi berburu. Traveling ya kak? Lagi jalan-jalan ke orang kasa. Oke, jadi 4, 5, 6, 7 di 8 ada Kosong. kamu lagi. Amin, Bagus, amin. Ya. Karena buat saya Bang Rere. Heeh. Ra, re, 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 Lagi re, balik re, lagi re. ke situ. Jadi buat aku Bang Rere, Heeh. menjadi juri itu harus amanah. Oke, Tidak boleh berpihak, oke, tidak boleh melihat fisik. oke. Jurinya juri apa nih? Kalau juri nyanyi, jangan kita melihat fisik dulu. Ya, Tapi kan Suara dulu dong. kamu mencari sosok seorang Komplit. penyanyi, iya dong. Ya kalau nggak ada yang komplit, mas mau dipaksa-paksa komplit? Kadang kan gini, di entertainment tuh ada, dia kualitas nggak bagus, tapi looknya bagus. Nah, Nah, itu nanti sesat, Bang. masa Bener. kayak Saipul Jamil Ya. waktu itu, wah suaranya mati aja, Ah, tapi looknya bagus. ah. Jadi deh. Karena bukan kompetisi, Bang. I see. Kalau Konvensional. kompetisi ini Aku lomba bilang, sih, ya? iya, aku bilang Hmm. konvensional siapapun boleh. Oke. Contoh Ayu Ting Ting. Oke. Aku bilang Ayu Ting Ting kalau ikut kompetisi nggak bakal menang. Nggak akan menang. Audisi juga saya rasa juga nggak akan diterima, Oke. ya kan? Dulu. Maksud yang sekarang juga gitu loh. Iya kan, maksudnya Iya. kan kalau kompetisi kan banyak sekali karakter-karakter yang harus diperhatikan, kualitas vokal, Unsur-unsur. unsur-unsur. Ya. Tapi Oke. untungnya Ayu Ting Ting nggak ikut. Untung Bang Ipul nggak ikut. Untung Dewi Persik nggak ikut kompetisi. Kalau nggak ikut cuma pasti sampai kalah depan ya? gerbang doang. Kalau Iyeth Bustami saya yakin Kualitasnya Bisa. sudah jelas. Gitu Eri ya. Susan bener bisa, Jelas. karena Eri Susan pernah ikut kompetisi. Oke. Gitu loh. Jadi bukan yang merendahkan ya. Maksudnya gini, ada Realistis lah ya. ada artis-artis ini yang dia tuh booming karena memang dia besar karena dari konvensional itu, bukan dari Oke. kompetisi Oh, gitu oke. loh. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi Oh. ini saya juga ngeri juga nih ngomong begini ya, takut Oke. ada yang, karena kita ngomongin kompetisi gitu Oke. loh. Jadi kalau kompetisi itu harus diperhatikan, Bang. Gitu. Seperti Abang bilang, benar yang namanya jadi artis itu harus komplit. Iya. Kalau ada, Heeh. ya kalau nggak ada, justru PR kita bagaimana kekurangan ini bisa dijadikan kelebihan. Oh. Itu, Bang. Itu. Ya kan? Ya. Artis-artis yang sekarang udah cantik-cantik, Mm-mm. dulunya kayak gimana mukanya coba? Oh, bener. Kan dari kampung ya, Kak? Oh. Dipoles kan? Iya. Pakai skincare, Oh. ke dokter. Kenapa enggak nih yang baru-baru ini kita poles juga fisiknya? Itu Pasti bisa PR-nya. jadi ya, Kak. Lihat Evi Masamba sekarang cantik. Oh. Lesti Dulu emang nggak cantik ya? Lesti Kejora, maksudnya basic mereka loh, basic Oke. mereka yang dari kampung, yang cara berpakaian aja mereka masih kurang ya kan? Tiba-tiba masuk di sebuah event DA dibikin cantik, wardrobe-nya dikasih wardrobe nama-nama ternama. Itu PR kita tuh itu. Ah, Yang penting utamanya apa? Suara dulu. oke. Akhirnya sekarang polemik, Bang. Hmm. Gitu kan? Hmm. Ada bilang juara 1 kurang ngedangdut. Oh. Mereka nggak terima. Hmm. Gitu kan, masih bagusan juara 2, juara 3 begitu kan. Hmm. Ya aku juga sebenarnya nggak bisa berbuat apa-apa juga. Oke. Ya memang udah sisanya segitu. Heeh. Dan kamu hanya sebagai penonton ya? Sebagai penonton dan hanya bisa memberikan apa ya, masukan lah Oke. gitu. Diterima atau Akhirnya saya bilang begini, sudahlah, tiga-tiganya ini tetap terbaik. Oke. Gitu ya. Tiga-tiganya terbaik. Kenapa? Oke. Sampai sekarang, sampai kompetisi ini udah selesai, nama mereka masih makin naik. Masih jadi perbincangan. Pembincangan. Jadi yang juara 2 juga dia seperti juara 1, Hmm. euforianya. Iya. Juara 3 juga sama seperti juara 1, euforianya. Penonton live TikToknya banyak. Yang nggak di posisi 3 besar juga, 4 besar, 5 besar juga sama. Followersnya banyak, penontonnya banyak. Ibaratnya dari polemik ini banyak berkahnya. Oke. Berkah Banyak- untuk mereka. Berkah untuk mereka gitu loh. Jadi pro kontranya ya nggak perlu sebetulnya ya. Boleh, Boleh. tapi sudahlah dicukupi. Cukupi. Kasihan juga Oh. untuk yang juara satunya juga sampai sekarang masih di apa ya? Serang sana sini. Ya, gitu ibaratnya ya. bahasanya dibully atau Dibully sana sini. janganlah Jangan gitu. ya. Saya bilang sudahlah.
Ini berarti di DA8 harus ada Bang Ipul di Masya Allah, sana. amin. Alamin. Ya kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Oh. Buat saya siapapun yang jadi juri, tolong amanah. Aman. Jangan karena cakepnya, Oke. jangan karena cantiknya, Oke. lupa memperhatikan suaranya. Ah. Jangan gara-gara dia nggak cakep, suara dia bagus terus dibuang. Oke. Memang kita pengen cari penyanyi yang komplit, pengen Ya, gitu. Yang satu paket gitu Satu ya. paket, tapi kan itu kalau memang si menu ini, kalau pada saat itu menu itu kagak ada ya udah. Justru yang kurang-kurang ini kita sempurnakan. Oke. Gitu loh. Oh iya. Kecuali memang ada orangnya, suaranya bagus, mukanya cakep, dikasih tantangan dia bisa, looknya wow gitu Sempurna kan, gitu ya. sempurna. Ya kenapa enggak kita jadikan dia juara? Oh, Kalau ada. kalau ada. Kalau ada masakan di meja, tak pernah engkau makan. Nah, Oh, ini begitu kan ya. kagak ada, Bang. Ya, jadi harus konsen ke suara. Ke dari suara, finalis fokus ke itu. suara gitu. Oke. Insya Allah dengan berjalannya waktu, mereka-mereka yang mungkin kurang dari looknya, pelan-pelan dikasih masukan, akan cantik pada waktunya. Oke. Ya kan? Iya, benar. Akan ganteng pada saatnya gitu. Seperti itu. Dulu juga Bang Ipul lagi belum jadi artis juga mukanya kayak gimana. Oh gitu ya. Ya iyalah, lihat backgroundnya kayak gimana Bang Ipul dulu. Aslinya enggak ya? Anak Priuk ya? Anak Mangga 2 Bedeng. Bener, aku anak kampung Priuk Bang. ya? Aku anak kampung. Oh, Gitu. gitu ya. Aku anak kampung. Jadi kita semua sama lah di mata Tuhan. Jadi ketika kita sudah masuk ke dunia entertainment, apapun bisa terjadi. Bisa terjadi. Yang burem bisa cemerlang. Bisa bening. Oh. Tapi kan cantik nggak selamanya putih. Oke. Iklan kali. Iya dong. Maksudnya Kok jadi iklan? nggak maksud. Orang tuh kadang-kadang memandang cantik harus putih. Oh, harus... tidak. Kalah. Itu sudah bergeser. Itu Dalamnya dong, inner beauty. itu pendapat primitif. Iya. Sekarang sudah bergeser. Orang sekarang Yang eksotik itu cantik. justru orang-orang bule nyarinya yang eksotik. Ya kan kayak Iya. Anggun C. Sasmi. Oh, itu luar biasa. Warna-warna kulit yang tan. Iya kan? Gue. Hmm. Oh, ini mah kuning. Nggak bagus kan? Eksotik. Nah, jadi sekarang ada istilahnya bilang begini, aura maghrib. Jahat banget kan? Saya Isya. Oh. Lebih gelap lagi. Jadi begitu. Oke, Bang Ipul. Nah, tadi kan Bang Ipul bilang sempet liburan ke planet Mars. Berapa tahun sih di sana? Aku di planet Mars itu hampir 5 tahun. 5 tahun. Kerasan ya? Ya mau tidak mau. Namanya tugas negara. Seindah apa sih di sana? Tidak indah. Oh, tidak indah. Tidak ada yang indah. Jadi di sana hanya banyak pelajaran aja. Apa yang kamu lakukan untuk daily activity? Saya ibadah aja sih, banyakin ibadah selama saya di planet Mars itu. Saya kira benar planet Mars ya. Enak ya? Ya. Nih, paling enak kan kalau kita umroh. Hari-hari kita ke tanah Ibadah, suci. Bang, benar. Hari-hari ibadah. Kamu nggak cuma ke umroh ya, ke planet Mars, Planet ke planet Mars, ya. ibadah hari-hari. Jadi ya tiap hari Nikmat lah. dong sebetulnya. Akhirnya jadi nikmat. Oh, oke. Jadi kayak ada sinetron zaman dulu, sengsara membawa nikmat. Nah, waktu kamu langsung diputuskan, udah lu berangkat ke Mars 5 tahun. Awalnya. Ya pasti nggak terima lah. Orang lagi senang-senangnya di bumi, Oke. lagi dapat duit banyak. Tapi aku itu karirmu lagi di atas banget. iya, lagi di atas. Tapi udah gimana? Udah suratan takdir. Ya sekali lagi bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Tapi Bang, setelah 5 tahun itu, kamu kembali. 5 tahun sudah kita berumah tangga. Oke, setelah 5 tahun itu kamu kembali. Kalau kamu bilang nggak ada enak-enaknya, ternyata pulangnya juga hingar-bingar. Ya, itulah. Berarti kan Sambutan. kamu sebetulnya bahagia. Harus dibawa bahagia. Oh gitu. Tidak ada lah yang ibaratnya orang mendapatkan ketidaknyamanan itu bahagia. Nggak ada. Sekarang saya udah harus menerima kenyataannya seperti itu. Ya mau gimana lagi? Itu skenario kamu bukan sih? Itu waktu ya penyambutan itu? ya bukan. Bukan ya? Bukan. Oh, yang aku dibilang katanya pas pembebasan ya. Iya, waktu kamu pulang Iya. dari planet Mars.
Itu kembali ke bumi. itu dibilang katanya saya itu membuat settingan, sensasi. Ya, Padahal itu saya bilang tadi. Oke. Itu orang-orang yang masih nggak senang. Oh, oke. Dengan Masih ada kehadiran. ya? Masih ada. Padahal 5 tahun nggak ketemu belum cukup. Iya, makanya tapi ada yang udah meninggal sekarang sih. Oh, oke. Jadi innalillahi atau alhamdulillah? Innalillahi lah. Innalillahi tetap ya. Jadi enggak, saya rasa juga Oke. ya musuh saya itu juga kena hasut juga. Oh, oke. Sebenarnya kena hasut gitu kan. Oh. Cuman ya udahlah, mudah-mudahan mereka sadar. Nah, dan kita maafkan ya. Dan juga ada satu lagi yang udah aku polisikan. Oke. Dia itu seorang psikolog Oke. yang sampai sekarang masih ikut campur Oh, tuh. oke. Inisialnya LG. Saya juga sempat mempolisikan karena dia memfitnah saya. Oh, oke. Bilang saya predator, Oh. terus pedofil. Oh, oke. Udah itu, dan itu juga sama, sudah LP-nya sudah ada, tapi sampai sekarang nggak lanjut. Ya sudahlah. Mungkin polisinya sibuk. Enggak, dimaafkan saja. Aku sudah maafin, cuman aku mau kasih ini loh, ibaratnya seperti jerak ya apa? Jerak bercinta. Kok jadi kalengnya Camelia Malik. Jadi bukan bercinta, namanya itu memfitnah gitu. Nah, Bang, kan akhirnya dengan kamu pulang dan disambut yang begitu gembira, akhirnya kamu mendapat boikot dari berbagai pihak. Katanya. Benar nggak sih? Enggak sih sebenarnya. Enggak. Jadi itu saya bilang tadi, itu seperti ada yang mengepalai ya. Apa sebutan apa ya? Memframing lah bahasa sekarang. Bukan, seperti ada yang kayak ada kepalanya, apa sebutnya ya? Mengomandoi. Ada yang mengomandoi. Oh iya, mengomandoi. Mengomandoi, ya. Ya, itulah. Itu Ya. ada gitu. Ada. Jadi Ada sumbernya lah gitu. ada yang manasin. Ya, yang ada Provokator. motornya. Provokator. Oh iya, provokator. Provokator. Ada provokator. Oke. Dibilang saya tuh glorifikasi. Apa itu glorifikasi? Makanya saya juga nggak paham. Oh ya Allah. Mas aja nggak paham kan? Ya, glorifikasi. Jadi glorifikasi itu adalah seperti mengemas-emaskan, mengagung-agungkan gitu loh. Oke. Jadi yang berlebihan. Dan hal itu tidak pantas buat saya. Padahal saya juga bingung. Ini yang meworo-woro itu siapa? Oke. Itu orang yang senang melihat saya kembali ke bumi. Oh, Meworo-woro. Saya Oke. dibilang katanya seperti pawai. oke. Padahal pawai dari mana? Padahal sebutannya cuma ingin menyambut kehadiran. Menyambut saya, mereka tuh mengalungi saya karena seneng saya kembali ke bumi. Oh, karena lama. Kayak Mimi Peri, ya kan? Sahur. Nah, Bang, Oi. kan apa istilahnya kamu sudah melewati Yes. segala macam turun naiknya kehidupan Betul. ini. Pasti sangat berat. Tapi akhirnya kamu legowo bisa menerimanya. Betul, saya sudah mulai menerima. Nah, Alhamdulillah. sampai sekarang masih ada nggak sih klien-klien kamu yang dulu yang make jasa? Alhamdulillah. 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 Ada teman-teman yang meninggalkan kamu nggak? Sebenarnya mereka ini nggak meninggalkan. Oke. Mereka ini sempat juga ikut dibenci juga. Masa Iya, sama. merembet ya? Dirembetin. Jadi setiap artis yang dukung aku, Heeh. yang deketin aku, Heeh. itu habis di medsosnya. Oh. Dijelek-jelekin gitu loh. Dibunuh karakternya. Dibunuh karakternya juga sama orang ini, si provokator ini. Oke. Gitu. Apa tindakan apa yang ingin kamu lakukan? Saya sudah pasrah aja. Pasrah. Udahlah saya udahlah. Doakan yang terbaik. Saya doakan. Akhirnya kita bertemannya lewat belakang. Oke. Lucu ya, kayak orang nggak direstuin sama orang tua gitu. Oh. Jadi pura-pura nggak kenal. Jadi ya pura-pura nggak kenal, pura-pura nggak akrab. Padahal kami di belakang akrab gitu. Jadi ada nih netizen yang memang cerdas. Ada memang netizen juga yang mereka tuh gampang sekali diprovokasi. Oke. Gitu loh. Tapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu, dengan saya juga punya kesabaran gitu kan. Ya lama-lama mereka juga akhirnya tahu. Oke. Ini adalah buatan. Oh, Gitu loh. Oke. Buatan yang tujuannya apa? Menjatuh. Menjatuhkan. Karena sekali lagi bahwa dunia entertain ini saingannya gila. Luar biasa ya persaingannya ya. Nah, teman-teman artis sendiri bagaimana Bang Ipul? Ya itu saya bilang tadi. Hubungannya masih baik gak? Baik, makanya saya bilang mereka akhirnya lewat belakang. Oh. Gara-gara waktu itu sempat
Inul Daratista. Oke. Kurang akrab apa sama dia. Oke. Dia deket sama aku dibully. Oh. Dibully. Bener alasannya apa kok dibully? Oke. Gitu loh. Oh. Lucu banget. Kenapa alasannya apa dibully? Gitu. Ya. Emang dia salah apa berteman sama aku gitu kan? Sebetulnya nggak ada masalah ya. Gak ada, makanya gini, orang-orang ini nggak terima aku tuh kembali ke bumi. Oke, maunya kamu di Mars aja. Di Mars aja selama-lamanya gitu. Aku bilang, ingat masih ada Tuhan di sini. buat, aku bilang gitu. Aku bilang ya udahlah, ya mau gimana lagi, ya udah pada saat mereka sedang membenci aku, ya udah aku biarkan saja mereka menikmati kebenciannya terhadap diriku. Mudah-mudahan suatu saat nanti benci itu akan menjadi cinta. Amin. Boleh dong tepuk tangan nih. Hai. Oke, Bang Ipul. Yes. Kalau misalkan ibaratnya Bang Ipul Ibarat kaca. Bang Ipul ada di angka 9. Saat ini fase hidup Bang Ipul tuh di angka berapa? Fase gue di saat ini. Kalau yang dulu sebelum kasus itu di angka 9. Ya. Oke. Sekarang fasenya di angka 5,5 lah. 5,5. Tapi Bang Ipul, aku harus bangkit. Aku harus bangkit. Tetap harus bangkit. Aku harus bangkit, Bang. Dengan cara apa kamu kembali membangkitkan karir? Natural aja, Bang. Natural. Oh, oke. Jalani aja ya. Aku jalani. Aku tidak memaksa orang untuk sayang lagi sama aku. Oke. Aku nggak memaksa orang lagi untuk demen sama aku. Oke. Aku natural aja. Oke. Seperti yang lainnya juga. Pada Oke. saat mereka setiap kembali dari selesai masalahnya, aku sama seperti warga yang lain. Oke. Ingin kembali ke masyarakat, Oke. ingin mencari rezeki, Oke. ingin mencari kehidupan yang nyaman, pekerjaan yang layak gitu. Oke. Nah, aku paling nggak seneng nih sama orang yang sampai sekarang tuh mereka tuh membatasi hak asasi manusia. Udah gitu mengungkit masa-masa dulu. Ya kan? Sebetulnya sudah lewat. Udah lewat. Oke. Aku bilang semua manusia pasti punya ujiannya berbeda-beda. Oke. Mungkin ujian saya seperti ini. Oke. Tapi Anda juga kan manusia. Pasti Anda juga kan ada ujiannya gitu loh. Nah, setelah Bang Ipul di Mars di lumayan lama gitu kan, ada hikmah apa sih? Ya. Yang hikmahnya pertama tidak boleh sombong. Tidak boleh sombong. Tidak boleh iri hati. Tidak boleh jahat sama orang. Tidak boleh tidak boleh menyebar fitnah. Harus menjadi orang yang memaafkan. Harus bisa melihat kekurangan orang. Kita harus lebih mengerti orang. Kita harus bisa menerima keadaan. Itu Bang. Jadi banyak hal-hal yang sifat sifat-sifat yang buruk terhadap manusia itu harus kita buang. Nah, selama di planet Mars itu siapakah orang-orang yang support kamu? Alhamdulillah. Support. Alhamdulillah teman-teman artis juga banyak. Banyak ya? Fans juga banyak gitu. Ya itu gara-gara framing itu aja Bang. Pas aku pulang dari sana, itu ada segelintir orang membesar-besarkan di medsos, di media untuk membenci aku. Itu. Ya tapi aku orangnya masih inget sih. Jadi sekarang udah ikhlas aja. Ya yang aku bilang tadi ada sebagian yang sudah meninggal dunia, ada juga masih bertahan. Tapi udah aku udah liatin aja. Akhirnya aku juga pernah melihat bahwa orang ini mengalami hal yang sama, dibully juga pernah dia. Oh pernah ya? Aku bilang wah ini kayaknya karma dari gue nih. Karena memang pada dasarnya energi bumi ini kan berputar seperti itu. Gitu ya. Iya, jadi apa yang kita perbuat nanti akan kita yang memetik juga. Betul. Nah, Bang Ipul, setelah pulang dari planet Mars dan liburan di sana selama 5 tahun, hal paling sederhana apa yang saat ini terasa paling berharga buat Bang Ipul? Bahwa kita tidak pernah yang namanya memandang kasta manusia. Semua sama. Semua sama. Semua sama. Biarpun dia itu presiden. Mau dia presiden, kita semua sama. Orang kita bakal dikubur di tanah. Bakal mati juga. Mati juga, nggak ada yang dikubur di atas awan. Bener. Itu loh. Bahwa kita semua sama. Semua sama. Nya bau.
Oke, Iya nggak? makannya juga nasi gitu ya Bang ya. Iya, nggak ada yang makan berlian. Oh oke, benar. Mau kencing batu. Selama perjalanan hidup Bang Ipul, Hmm. apa yang paling disali dalam Sesali. hidup? Selama perjalanan. Oke, aduh, sesali semualah kejahatan. Jadi lu menyesal hidup Iya, maksudnya? Bukan, maksudnya gue menyesali tindakan-tindakan ceroboh gue. Oke. Tindakan-tindakan ceroboh gue, tindakan-tindakan jahil gue, Oke. tindakan-tindakan yang pokoknya yang sangat buruk untuk manusia. Oke. Itu gue menyesali gitu. Menyesali itu. Gitu Ya. loh. Oke. Seperti itu. Yang penting saya tidak mau apa yang terjadi pada diri saya, kejahatan-kejahatan yang pernah saya lakukan, jangan pernah diceritakan tidak sesuai dengan ceritanya. Oke. Itu saya cuma tidak mau terima itu aja. Karena sekali lagi itu adalah fitnah. Ya, Tapi jadi apapun sudah terlewati. boleh kau mengungkit kesalahanku, Oke. tapi yang memang benar-benar kesalahannya, Oke. bukan ditambah-tambahin, bukan dilebih-lebihkan, Atau bahkan bahkan dipelintir. dipelintir di karang-karang yang saya bilang tadi, ada Enggak. ada pedofil, tidak ada itu. Itu yang saya nggak terima. Jadi itu Karena memang tidak ada. karena tidak ada. Iya, sekarang kita dituduh dengan sesuatu yang tidak pernah kita lakukan, pasti marah. Dan sakit ya. Sakit. Tapi karena Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Sakitnya tuh di sini, pas kena hatiku. asik. Itu, Oke. saya yakin pasti semua orang nggak akan mau terima kalau dituduh yang tidak sesuai. Tidak sesuai. Siapapun. Saya yakin, Iya. pasti tidak akan menerima. Oke. Tapi kalau kita diingatkan dengan kesalahan kita, memang apa yang pernah kita lakukan, ya kita harus terima. Terima kasih. Makasih udah diingatkan. Semoga menjadi yang Mudah-mudahan suatu saat nanti tidak pernah terjadi lagi gitu. Tapi jangan pernah menuduh sesuatu yang tidak pernah kita lakukan. apalagi tidak punya data. Apalagi nggak punya data akurat, masih katanya. Data di media. Nah, media kan sekarang ada beberapa media-media yang hoax. Oke. Yang kerjaannya nyebar-nyebar berita hoax yang didengerin sama orang-orang. Oke. Ada gitu loh. Oke. Makanya ini saran buat teman-teman penonton podcast ini. Fix mantap. Fix mantap. Oke. Apabila ada sebuah berita dari seleb ini, dari seleb itu, Oke. carilah dari berbagai macam sumber. Biar kau tidak tergelincir. Wah, seperti ayat Quran kan? Biar Surat Al-Hujurat. tidak termakan hoak. Dan termakan hoak, akhirnya dia menyebar fitnah, dia dapat dosa. Jadinya dosanya berjamaah ya. Iya, akhirnya kan Oke. dapat sumber yang tidak akurat kan rugi dia. Nah, Bang Ipul dalam perjalanan hidupnya sudah menikah beberapa kali. Sudah berapa Sudah. kali menikah? Alhamdulillah nikah yang sah udah 2 kali. 2 kali. Pertama DP. DP kedua Virginia almarhumah. Nah, sekarang kenapa nggak menikah lagi padahal Kenapa? udah lumayan panjang? Kenapa? Minuman Itu haram. Teror. Karena merusak pikiran. Kenapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Kenapa Nah. tidak menikah lagi? Mau. Mau belum ketemu. Nih sekarang aku mau mencari tidak perlu kaya. Asik. Eh, Asal dia Setia. Cinta dari muda Nah, lu udah tua. sampai tua sama-sama. Nah, masalahnya kan cinta Tapi semua yang muda. Oh, maunya yang muda. Iya. Jadi kamu yang cinta sampai muda. Aku lebih senang sama yang di bawah aku. Makanya Kriterianya seperti apa sih? pokoknya ya kalau boleh sih cantik. Harus cantik. Kalau boleh. Kalau boleh. Ya manis juga nggak apa-apa. Manis gak apa-apa. Yang penting dia single. Single. Dia menerima kekurangan saya. Oke. Gitu dan kita mau sama-sama. Oh, oke. Rencananya kapan? Ya lagi nyari dulu nih. Oh, belum ketemu. Belum. Lama deh. Doainnya mudah-mudahan setelah podcast ini ada yang daftar. Amin. Amin. Allahumma amin. Teror. Kau berdoa jadinya. Oke. Definisi bahagia. Amin itu kan versi- kobul. Amin. Definisi bahagia versi Kang Ipul apa? Bahagia itu adalah sebuah kenikmatan yang datang secara alami. Oke. Nggak harus harta. Oke. Jadi bahagia itu hidup tenang aja juga udah bahagia. Bahagia itu
Kita yang buat. Bukan. Bahagia itu menurut saya datang dari hati. Oke. Tidak dinilai dengan harta, Oke. dengan nominal, Oke. gitu. Tidak ternilai pokoknya ya. Ya, Datangnya dari sini. Itu tidak adalah terlihat kebahagiaan. dari materi, tidak. Oke, itu adalah kebahagiaan. Itu kebahagiaan yang versi aku gitu. King Ipul, ya. Menerima apa adanya itu Oke. bahagia. Hidup apa adanya itu bahagia. Oke. Nah, sekarang King Ipul lagi sibuk apa? Sekarang aku lagi sibuk cari uang. Oke, di mana nyarinya? Di mana kita Nah, pergi. mencari uang. Ya aku mau gini, sekarang aku mau kegiatan apa aja. Oke. Alhamdulillah aku masih ada off air. Ada off air masih jalan. Ada orang bilang nanya gini, Bang Ipul kok nggak muncul di TV? Oke. Di boykot ya? Ah, Itu. Jadi kata-kata boykot itu adalah kata-kata yang dikeluarkan oleh haters. Oke. Padahal Gitu loh. sebetulnya nggak Tidak ada. boykot ya? Alhamdulillah mungkin saya belum rezekinya aja di Oh, TV. oke, belum. Karena tidak ada manusia satupun Ah, yang hak hidupnya diboykot oke. oleh negara, tidak boleh. Oh, tidak boleh. Karena apa? Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan. Pasal 29. Pinter ya. 27. Apa itu bunyinya? Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan yang layak Oh. dan dilindungi oleh undang-undang sesuai dengan kemampuan atau bakatnya. Nanti kalau gua diboykot, nanti yang ngempanin aku sopo? Oke. Yang ngempanin siapa? Nanti yang nyari duit siapa kalau aku boykot? Tapi alhamdulillah sampai sekarang masih ada ya. Alhamdulillah, cuman kalau memang buat TV ya belum. Belum. Artinya memang belum. Mereka belum ada. Mungkin belum ada. Belum ada kerja apa? Belum ada yang pas. Sesuatu yang pas. Ya, dan, seperti itu. Dan juri DA juga sudah penuh gitu kan. Mungkin nunggu satu ada kosong nanti baru Ya, masuk lagi. mungkin. Mungkin di DA 8 ya. Mungkin kalau 88 nggak ada DA 9. DA 9. 9 nggak ada ya 10. 10 nggak ada 11. Iya. 12. Iya. 13 ke 100. Jadi gini, Oke. mencari rezeki itu di mana aja. Oke. Gitu. Nggak harus di TV. Ya Apalagi kan? sekarang kan. Pokoknya aku Dia mah juga udah. Aku mah di mana aja lah, yang penting halal. Selain menyanyi, Mm-mm. apalagi kegiatannya? Aku sementara sih masih nyanyi aja. Nyanyi aja. Mm-mm. Bisnis? Insya Allah sedang. Oke. Mm-mm. Bisnis apa? Aku lagi ada bisnis namanya bisnis optik. Optik. Oke, kacamata. Kacamata. Oh, oke. Gitu. Lagi merintis. Alhamdulillah sudah berjalan. Alhamdulillah. Oh, oke. Di area mana? Di area Cempaka. Bukan Cempaka. Di ITC Ambassador. ITC Ambassador. Mm-mm. Apa nama store? Namanya adalah Clear Optik. Clear Optik. Ya, Di oke. lantai dasar. Oke, jadi Sobat Mantap, kalau butuh kacamata, ya silakan ke Clear Optik Optik. di Di ITC Ambassador. Nanti dapat Lantai diskon. Dapat diskon dari King Ipul. Oh, ya. langsung. Sebut nama Ipul 3 kali. Bento. Oke. Nah, Bang Ipul, Ya. kita tadi udah ngobrol dari awal sampai kebahagiaan dan Ya. akhirnya bisnis Kang Ipul. Hmm. Sebetulnya kalau saya boleh tanya, Kang Ipul itu lebih nyaman disebut apa? Seorang penyanyi kah? Seorang entertainer kah? Atau seorang bisnis kah? Oh, apa aja lah. Apa aja? Yang penting halal. Oh gitu. Apanya yang Ya. halal? Rezekinya. Oh, rezekinya. Saya nggak pernah keberatan dipanggil dari profesi manapun. Oke. Yang penting ya rezeki itu halal. Yang penting halal dan enak. Barokah. Barokah. Mm-mm. Enak didengar. Karena ya? buat saya Heeh. harta tidak dibawa mati. Harta tidak dibawa mati. Amal ibadah yang dibawa mati. Oh, luar Gitu. biasa. Boleh tepuk tangannya dong. Tepuk sakinah. Harapan Kang Ipul ke depan atas Oke. peristiwa dan luar biasa dan cerita yang begitu luar biasa. Harapan aku ya pribadi Oke. semoga kembali Kembali ke jalan yang benar. itu udah pasti. Oh, udah pasti. Mm. Semoga keadaan kembali normal. Oke. Terus juga keuangan kembali normal. Oke.
karir kembali normal. Amin. Terus fans-fans aku kembali lagi. Kembali. Amin. Yang benci-benci aku jadi cinta. Cinta. Amin. Yang cinta makin cinta. Kayak tahlilan ya, doanya banyak. Iya. Karena kita manusia cuma bisa berdoa ya. Kita berdoa ya. Betul. Setelah berusaha semaksimal mungkin Betul. ya, harus diimbangi dengan doa. Dan mudah-mudahan menyongsong hari yang lebih cerah. Oke, amin. Semoga doa-doa dari Bang Haji ini makbul. Amin, 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 Ya. amin. Oke, Bang Ipul, kita mau Game. ya Oke. main-main aja sejenak Siap. ya Oke. untuk intermessi. Oh, diminum dulu, diminum Oh ya. iya, Oke, terima silakan. kasih Oke, ya. oke. Diminum silakan. Ya, ya, ya. Puasa nggak? Ini kayaknya ada jampe-jampe nih. Enak aja. Enak aja. Taso, Ya, taso. baca ringan. Yes. Jangan lupa kalau butuh model. Enak buntutnya ya. Kirain jangan lupa kalau mau bangun rumah. Pasti ijo-ijo. Ah. Wah. Ini kayaknya udah tanda-tanda nih. Tanda-tanda. Tanda-tanda. Oke, Oke. saya akan sebut satu kata. Oke. Apa yang ada di Hanya otakmu. satu kata. Yes, benar ya. Ada satu kata. Gue langsung skip jadi. Kalau saya sebut satu kata, apa yang dalam otakmu langsung Oke, keluarkan siap. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini butuh konsentrasi nih. Iya, oke. Tatap mata saya. Hmm? Iya. Tatap mata Ojan. Oke. Oke. Janda. Mudah. Marah. Gak baik. Teman. Satu kata. Mesra. Oke. Nikah. Resmi. Waktu. Istirahat. King. Ipul. Mars. Planet. Oke. Janda. Muda. Mau janda muda. Kalau ada. Oh, oke. Janda muda. Itu darah muda. Beda ya. Jandanya para remaja. Sekarang banyak janda-janda muda. Janda muda banyak ya. Ada. Oke, mau ambil salah satunya? Ya kalau boleh. Kalau boleh, ada. kalau ada jodoh Kalau ya. ada. Oke. Sekarang jamur. Apa tuh jam? Janda di bawah umur. Kirain jatir. Apa? Janda tuwir. Jatur. Apa tuh? Janda tuir. Janda sonatur. Kalau marah tadi sebutnya, Marah. tadi bilangnya apa? Gak baik. Nggak baik. Iya. Marah nggak baik ya, Bang? Tidak baik. Apapun yang kondisinya jangan marah. Tidak boleh marah. Tidak boleh marah karena itu Marah itu setan. dan merusak syaraf-syaraf Betul. kita. Ya. Santai aja sih. Oh, segala sesuatu santai. 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 Yuk kita santai. Otot Tidak tegang. Yuk kita santai agar otak tidak kotor. Teman tadi apa? Teman Mesra. Mesra. Emang Bang Ipul selalu mesra dengan teman? Aku sama temen kadang-kadang mesra. Oh, romantis ya. Oke. Teman tapi mesra. Kalau nikah tadi apa? Nikah muda. Oh, nikah muda. Mm-mm. Kamu nikah muda ya waktu itu? Saya nikah muda umur 25. Nikah resmi. Kalau Resmi. janda tadi mu. Oh iya, nikah resmi. Kamu nikah resmi? Alhamdulillah resmi semua, nggak ada yang di bawah tangan. Oh, oke. Itu di waktu usia? Usia 25 dan 25 nikah 30. Dua-duanya resmi. Oh, kalau yang nggak resmi usia berapa? Yang nggak ada. Oh, nggak ada ya. Ya. Kalau satu kan nikah pakai surat tuh resmi. Yang nggak resmi nikah pakai urat. Nggak pakai urat, Pakai aurat. Oke, ke waktu? waktu apa sih tadi? Apa tadi waktu? Waktu 5 tahun. enggak. Istirahat. Iya. Kalau King Ipul. nggak ada King yang lain ya. Nggak ada. Harus King Ipul ya. Amin mudah-mudahan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau Mars tadi Planet. sempat berkunjung ke planet. Iya, betul. Dan itu indah sekali ya. Harus dinikmati Harus jadi indah. dinikmati keindahan. Ternyata sesuatu yang tidak menyenangkan kalau kita nikmati itu akan indah. Oke. Seperti lagunya mantan bini gue. Apa tuh? Indah pada waktunya. Oke, Bang Ipul, Yes. sebelum kita berpisah, ada yang ingin disampaikan untuk pemirsa, Oke. sahabat. Buat teman-teman, Oh, semoga teman-teman tidak salah paham dengan apa yang saya sampaikan. Oke, Itu semuanya adalah pengalaman hidup saya. oke, Dan itu adalah kenyataan hidup yang pernah saya jalani. oke. Untuk mantan bini gue Tetap. minta maaf. Oke, Dan satu
kata jangan pernah bikin cerita yang tidak-tidak tentang diri gue. Oke. Udah? Ya kan? Udah? Kita boleh berpisah, tapi kita tetap harus bisa menjaga marwah. Satu, Pak. Saling menghormati, gitu, seperti itu. Oke, baik. Iya, sobat mantap. Saya langsung adem. Jangan lupa. Akhir. Taso. Masuk. Yeah. Mau bangun rumah? Taso. Asik. Ya, oke sobat mantap, itu dia ngobrol kita bareng King Saipul Jamil. Saipul Jamil, ya. Dan seru sekali, dan kita berharap suatu saat kita akan kembali bertemu King Saipul Jamil. Ya. Insya Allah. Kita jumpa lagi. Insya Allah. Kita jumpa lagi. Ya, dan itu dia, saya Mas Rere dan King Saipul Jamil. Ya kuku. Thank you. Mohon maaf kalau salah-salah kata. I love you all.